Bayangkan, kamu sedang asyik menonton film romantis di kamar. Tiba-tiba, tantemu masuk dan melihat kamu sedang bermain sabun cair. Dan apa yang akan tantemu lakukan padamu? Adegan dibuka dengan suasana sore yang sunyi di kamar Agus. Pemuda 21 tahun itu sedang menikmati waktunya sendirian. Langit di luar jendela mulai berubah warna menjadi jingga, menandakan hari akan segera berganti malam. Agus adalah mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di kota sebelah. Ia berbaring di kasur, dengan headset menempel di telinga. Matanya tertuju pada layar ponsel, menonton sebuah film Jepang bergenre romantis yang baru saja dikirimkan temannya. Film itu bercerita tentang hubungan terlarang antara seorang keponakan dengan istri pamannya. Sebuah kisah yang membuat imajinasinya melayang jauh. Tiba-tiba, tok tok tok. Suara ketukan pintu yang tidak terduga membuat jantung Agus berdegup kencang. Belum sempat ia menjawab, pintu sudah terbuka. "Agus, kamu di dalam." Suara lembut itu membuatnya kaget. Tante Linda, istri pamannya, berdiri di depan pintu dengan senyum kecil di bibirnya. Agus buru-buru mencabut earphone dan mematikan ponselnya. Wajahnya memerah. "Tante, maaf, aku gak dengar tante ngetuk." Tante Linda hanya tersenyum. Matanya berbinar penuh kehangatan. "Ah, gak apa-apa. Tante cuma mau minta tolong. Nanti kalau kamu selesai, bisa bantu tante pasang gas kompor di dapur?" Agus mengangguk cepat. "Iya tante, aku ke dapur sekarang." Namun sebelum ia sempat berdiri, Tante Linda sudah membalikkan badan dan berjalan keluar dengan langkah ringan. Sebelum pintu tertutup, ia menoleh sekali lagi. "Jangan lama-lama ya." Dan pintu pun tertutup. Agus terdiam. Jantungnya masih berdegup tak karuan. Apa tante lihat apa yang aku tonton? Pikirnya panik, tapi anehnya, Tante Linda tidak marah, tidak bertanya. Bahkan senyumnya tadi terasa berbeda. Sejak kejadian itu, suasana di rumah terasa berbeda. Biasanya, Agus dan Tante Linda hanya berbicara seperlunya. Tentang makan, cucian, atau pesan dari Paman Praitno yang sedang dinas luar kota. Tapi sekarang, suasananya lain. "Agus, ini Tanti bikin martabak manis. Kamu suka kan? Nanti malam mau nemenin Tante nonton drakor nggak? Tante beli camilan banyak." Pertanyaan-pertanyaan kecil itu mulai sering terlontar. Dan setiap kali mereka bertatapan, ada sesuatu di mata Tante Linda yang membuat Agus merasa aneh. Suatu malam, ketika Paman Praitno sedang dinas, Agus duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Tiba-tiba, Tante Linda muncul dengan 2 gelas coklat panas. "Kamu gak tidur?" tanyanya sambil duduk di sebelah Agus. "Belum tante, belum ngantuk," jawab Agus. Tante Linda tersenyum, lalu tiba-tiba bertanya, "Kamu sering nonton film kayak gitu ya?" Agus kaget. "Film apa?" Tante Linda menatapnya dalam-dalam. "Yang waktu itu, di kamarmu." Agus merasa darahnya mendidih. Aku." Tapi sebelum ia bisa menjawab, Tante Linda sudah meletakkan tangannya di atas tangan Agus. "Tante gak marah. Tante ngerti. Kamu masih muda. Wajar kalau penasaran," ucapnya lembut. Suaranya begitu dekat. Dan di saat itulah, sesuatu berubah. Agus tidak tahu siapa yang memulai, tapi tiba-tiba jarak antara mereka menghilang. Nafas mereka saling bertautan. Dan sebelum Agus menyadarinya, bibir mereka sudah bersatu. Bibir mereka terpisah, tapi nafas masih saling beradu. Ruang tamu yang remang tiba-tiba terasa begitu sempit. Agus tidak berani bergerak. Tangannya masih menggenggam bahu Tante Linda dengan kaku. Di matanya yang lebar, tercampur rasa bersalah, takut, dan keinginan yang tak bisa dibohongi. "Tante Linda," Agus berbisik gemetar. Kita tidak boleh."
Tapi tangannya malah merangkul leher Agus lebih erat. Agus bersuara serak. Aku tahu. Tiba-tiba, suara derit lantai dari kamar pembantu membuat mereka terpisah seketika. Tante Linda cepat berbisik. Besok, tunggu tante di dapur. Jam 1 siang, Paman Praitno pergi meeting. Sebelum Agus bisa menjawab, dia sudah melesat ke kamarnya, meninggalkan Agus dengan jantung berdebar dan pikiran kacau. Siang hari, Agus membantu Tante Linda memasak di dapur, seperti janji mereka. Tapi suasana tegang. Sambil memotong bawang, Agus bertanya, "Tante, kenapa kemarin?" Tante Linda memotong, "Paman Praitno punya perempuan lain." Pisau di tangan Agus berhenti. Perkataan Tante Linda seperti petir di siang bolong. "Apa?" Agus terkejut. Tante Linda menatap kosong, mata berkaca-kaca. "Aku lihat chatnya. Dia bilang aku mandul. Sudah 8 tahun nikah, dia malu sama keluarganya." Air matanya jatuh ke wajan panas, berdesis kecil. Agus marah. "Itu salah. Tante baik, cantik, masakan enak." Tante Linda tersenyum getir. "Tapi tetap saja, aku tidak bisa memberinya anak." Tanpa sadar, tangan Agus memegang pundak Tante Linda. Tubuhnya hangat dan begitu rapuh. Malam itu, Paman Praitno menelepon, bilang dinas diperpanjang. Agus dan Tante Linda bertemu diam-diam di balkon belakang. Tante Linda berbisik, "Aku sudah lama tidak dipeluk, sudah lama tidak ngemprut juga." Agus gugup. "Tapi, kita ini salah." Tante Linda menatapnya. "Kamu tidak ingin ngemprut." Nafas Agus tersendat. Di bawah cahaya bulan, Tante Linda terlihat begitu rapuh. Bibirnya bergetar, mata penuh harap. "Agus," suaranya berat. "Ingin, tapi aku takut." "Aku juga takut." Tante Linda mendekat. "Tapi lebih takut kalau kamu menolak." Dan dunia seolah berhenti saat Tante Linda menarik tangan Agus ke pinggangnya. Tubuh mereka bersentuhan tanpa celah, panas dan gemetar. Agus tidak tahu siapa yang memulai. Yang ia ingat hanyalah bibir Tante Linda yang manis, tangan yang meraba punggungnya, dan desahan kecil di telinganya saat ia mengangkat tubuh Tante Linda ke meja dapur. Tante Linda berbisik, "Jangan lihat aku malu." Agus menggigit telinganya. "Aku mau lihat." Nafas tersengal. Dingin marmer meja dapur bersaing dengan panasnya kulit mereka yang menyatu. Tante Linda menggigit bibirnya kuat-kuat saat pagi hari, Agus terbangun dengan bau parfum Tante Linda di bajunya. Sebuah pesan WhatsApp masuk. "Paman Praitno, pulang siang ini. Aku tidak bisa bersama kamu dulu. Maafkan Tante." Agus menatap layar dengan perasaan hampa dan bersalah. Di luar kamarnya, ia mendengar suara Paman Praitno tertawa lepas di telepon. Mungkin dengan wanita lain itu. Dan di balik pintu dapur, Tante Linda menangis dalam diam. Pintu depan terbuka dengan suara kasar. Paman Praitno masuk dengan langkah gontai, dasi longgar dan bau alkohol menyengat. Matanya langsung menyipit melihat Agus yang duduk di sofa. "Loh anak ganteng, belum tidur?" "Nungguin tante ya." Agus meneguk ludah. Kalimat itu seperti tamparan. "Nugas bang, besok deadline." Jawabnya pura-pura santai. Paman Praitno tertawa pendek, lalu melepas kemejanya. Noda lipstik merah jelas terlihat di kerah. Tante Linda tiba-tiba muncul dari kamar. "Makan malam sudah siap." Suaranya tercekat saat melihat noda itu. Tapi Paman Praitno malah melempar kemeja kotor ke arahnya. "Cuci yang benar, ini favorit aku," katanya ketus. Agus mengepal tangan, darahnya mendidih. Tapi Tante Linda hanya mengangguk mengambil kemeja itu dengan wajah kosong. Malam itu, Agus menyelinap ke kamar mandi belakang, tempat Tante Linda sedang mencuci baju. "Kenapa Tante diam aja? Dia menghina Tante." Bisiknya kasar. Mata Tante Linda merah. "Aku sudah terbiasa. Dia memang begitu sejak tahu aku mandul." Air mata jatuh ke bak cucian. Agus tak tahan.
Tangannya menarik pundak Tante Linda, memeluknya erat. "Tante gak pantas diperlakukan begitu," ucapnya di rambutnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Mereka buru-buru berpisah. Tepat saat Paman Prayitno membuka pintu kamar mandi, Paman Prayitno melihat mereka berdua lagi. "Ngapain berdua di sini?" Detak jantung Agus seperti mau meledak, tapi Tante Linda cepat berpikir. Sambil memegang perutnya, Tante Linda berkata, "Aku mual tadi, Agus bantu ambilkan obat." Paman Prayitno mengerutkan kening, lalu pergi sambil bergumam, "Dasar perempuan lemah." 2 minggu kemudian, Tante Linda terus-terusan muntah setiap pagi. Agus khawatir. "Tante, aku antar ke dokter saja." Tante Linda panik. "Tidak, kalau ketahuan." Ia memegang perutnya. Ada sesuatu yang berbeda. Agus perlahan menunduk dan meletakkan tangan di perut Tante Linda. "Apakah ini anakku?" Suara Agus serak. Tante Linda tidak menjawab. Air matanya menjawab segalanya. Malam itu, mereka bertemu diam-diam di gudang belakang rumah. Bau kayu tua dan deterjen memenuhi ruangan sempit itu. Tante Linda gemetar kedinginan. Agus segera melepas jaketnya dan menyelimuti pundak perempuan itu. Tante Linda berbisik, "Aku takut kalau Prayitno tahu, dia akan..." Agus memotong dengan ciuman penuh rasa posesif. "Aku tidak akan biarkan dia menyentuhmu lagi." Tangan Agus meraba perut Tante Linda yang masih datar, seakan ingin melindungi janin di dalamnya. Tante Linda mendesah, badannya melengkung saat Agus mulai menelusuri lehernya dengan bibir. Tante Linda berbisik, Kita tidak boleh." Agus menggigit bahunya. "Tapi Tante mau, aku bisa rasakan." Baju berjatuhan, nafas tersengal. Dinginnya lantai gudang versus panasnya tubuh mereka yang saling membutuhkan. Tante Linda menangkap bahu Agus kuat-kuat. Keesokan pagi, Paman Prayitno mengamuk karena menemukan tes kehamilan di tempat sampah. Paman Prayitno membentak, "Ini siapa yang hamil?" Tante Linda pucat pasi. Agus berdiri di tangga, siap menerjang. Tapi sebelum ada yang bisa menjawab, bel rumah berbunyi. Ibu Agus berdiri di depan pintu dengan senyum lebar. "Ada kabar gembira, Nak. Ibu sudah carikan calon istri untukmu." Pintu terbuka lebar. Di belakang Ibu Agus berdiri seorang gadis berkulit putih bersih dengan rambut lurus sebahu. Senyumnya manis, tapi matanya tajam. Ibu Agus bersemangat. "Nak, ini Yanti, anak Pak Lurah di kampung kita. Dia mau kuliah di kota ini. Kebetulan kan, kamu bisa nemenin." Yanti melirik Agus dari ujung kepala sampai kaki, lalu tersenyum kecut. Yanti sarkastik. "Wah, jadi ini calon suamiku. Ganteng sih, tapi kok kelihatannya gak semangat ya?" Agus nyaris tersedak. Di baliknya, Tante Linda berdiri kaku sambil memegangi perutnya yang masih rata. Paman Prayitno tiba-tiba tertawa. "Wah, kebetulan. Istriku juga baru tes pack 2 garis tadi pagi." Ruang tamu mendadak senyap. Agus merasa bumi terbelah. Siang hari, Yanti memaksa Agus mengantarnya belanja ke mall. Yanti sambil mencoba baju seksi berkata, "Aku suka cowok yang bisa nemenin aku shopping. Kamu mau jadi suamiku kan?" Tangannya mencubit pipi Agus. Bau parfumnya menyengat. Agus kesal. "Kita baru kenal Yanti, jangan lancang." Yanti tersenyum sinis. "Oh, kamu lebih suka sama yang tua-tua. Aku lihat tadi matamu melirik terus ke tantemu." Agus menatapnya tajam. Gadis ini lebih berbahaya dari yang ia kira. Malam itu, Agus menemukan Tante Linda menangis di dapur sambil memegangi perutnya. Tante Linda berbisik, Aku nggak bisa bohong." Agus memeluknya dari belakang, mencium bau sampo favoritnya yang lembut. "Kita kabur saja, bawa anak kita," kata Agus. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Mereka berdua buru-buru berpisah, tapi terlambat. Yanti berdiri di pintu dapur. "Wah, berdua mesra banget ya." Matanya tajam seperti pisau.
Malam minggu, Paman Praitno pergi keluar kota. Yanti sengaja memakai baju transparan di depan Agus. Yanti sengaja membungkuk di depan Agus, memamerkan belahan dadanya yang nyaris keluar. Yanti berbisik, "Aku lebih muda, lebih segar. Kenapa pilih dia?" Tangannya merayap ke paha Agus, tapi Agus menangkap pergelangannya kasar. "Jangan macam-macam," suara Agus dingin. Yanti tertawa, lalu tiba-tiba menarik baju kaosnya sendiri sampai robek. Yanti berteriak, "Agus mau memperkosaku!" Pintu kamar Tante Linda terbuka. Wajahnya pucat melihat adegan ini. Keesokan pagi, Ibu Agus marah besar dan menampar Agus. "Kamu gila, Yanti itu anak orang penting." Di sudut ruangan, Tante Linda berdiri sambil memegangi perutnya yang mulai terlihat. Paman Praitno tiba-tiba masuk. "Istriku, aku punya kabar gembira. Aku diangkat jadi direktur. Kita pesta malam ini." Dia menatap perut Tante Linda, lalu tertawa puas. "Paman Praitno, akhirnya aku punya ahli waris." Agus melihat Tante Linda menggigit bibirnya sampai berdarah. Lampion-lampion berwarna emas bergoyang di teras rumah. Paman Praitno berdiri di depan tamu-tamunya dengan segelas anggur. Wajahnya merah karena bangga dan alkohol. Paman Praitno berteriak, "Malam ini spesial. Aku dapat promosi, istriku hamil, dan keponakanku akan menikah." Tepuk tangan riuh. Agus berdiri kaku di samping Yanti yang tersenyum puas. Di seberang ruangan, Tante Linda memegangi perutnya yang sudah mulai terlihat. Wajahnya pucat. Yanti berbisik di telinga Agus, "Aku tahu itu bukan anak Paman Praitno. Aku punya bukti." Dia mengeluarkan handphonenya. Ada rekaman video Agus dan Tante Linda di gudang. Agus dengan suara serak bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Yanti tersenyum, "Nikahi aku, atau video ini akan kubuka di depan semua orang." Tengah malam, Agus menyelinap ke kamar Tante Linda. Tante Linda panik. Agus memegang tangannya. "Aku akan akui semuanya. Aku tidak mau kau terus menderita." Tante Linda menangis. "Tidak, kau akan hancur keluargamu." Tiba-tiba, suara langkah kaki berat mendekat. Paman Praitno berdiri di pintu, wajahnya gelap. Paman Praitno dengan suara mengerikan berkata, "Jadi begini kenyataannya." Paman Praitno menerjang Agus seperti banteng liar. Mereka berguling-guling di lantai, pecahan kaca dan darah bertebaran. Tante Linda berteriak, "Berhenti, aku yang memulai semuanya." Tapi Paman Praitno sudah tidak bisa mendengar. Dia mengambil vas bunga besar dan mengayunkannya ke kepala Agus. Darah dan teriakan terdengar, lalu suara pintu depan terbuka keras. Ibu Agus berteriak, "Apa yang terjadi di sini?" Di tengah ruangan yang berantakan, Tante Linda berlutut sambil memeluk perutnya. Air mata bercampur darah di lantai. Tante Linda terisak, "Maafkan aku mencintai Agus, dan ini anaknya." Paman Praitno tertawa histeris, tapi tawanya terhenti saat Yanti tiba-tiba maju ke depan. Yanti dengan suara dingin berkata, "Bapak mau lihat bukti." Dia mengangkat handphonenya, tapi tiba-tiba Ibu Agus merebutnya dan melempar ke lantai hingga hancur. Ibu Agus marah. "Cukup, aku tahu segalanya, Praitno. Kau sudah selingkuh bertahun-tahun. Linda hanya mencari bahagia, ruang tamu mendadak sunyi, hanya detak jam dinding yang terdengar." Beberapa bulan berlalu. Agus menggendong bayi perempuan kecil di teras rumah. Tante Linda, sekarang istrinya, tersenyum. Dari dapur, Tante Linda berkata, "Ayah, Rosa sudah mau makan." Agus mencium kening bayi itu. Di kejauhan, Yanti dan Paman Praitno sudah menjadi masa lalu. Tapi tiba-tiba, telepon berdering. Suara Ibu Agus, "Nak, aku mau datang besok, jenguk cucuku." Agus tersenyum. Mereka akhirnya bahagia. Terima kasih telah mengikuti perjalanan emosional Agus dan Tante Linda sampai akhir cerita.